Oke, hari ini kita belajar tentang memori. Kita belajar tentang manajemen memori. Ini tentang yang akan kita bahas, background-nya yang teori-teori sebelumnya, lalu address space, ada swapping, ada continuous allocation, paging, segmentation, dan segmentation dengan paging. Ini untuk materi ini nanti kita bahas di bagi dua ya untuk pertemuan hari ini, dan untuk minggu depan kita sambung lagi. Nah, ini background-nya, teori-teorinya ini sudah di teori sebelumnya disampaikan. Ini hierarki storage juga sudah ya, kemarin makin ke atas dia memorinya semakin cepat, harganya mahal dan kapasitasnya kecil, dan kebalikannya kalau dia ke bawah murah, kapasitasnya besar tapi lambat. Kedengaran nggak suara saya ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, nggak putus-putus ya? Enggak, Pak. Nah. Address binding yaitu pengikat alamat. Jadi sebelum dieksekusi program itu di dalam disk, dan pada saat dieksekusi ia perlu berada di suatu lokasi dalam memori fisik. Jadi apapun yang mau kita lakukan di dalam sistem operasi itu, kita mau eksekusi atau proses data atau aplikasi itu, dia harus berada di alamat memori fisik. Jadi itu sebenarnya kita bekerja tidak di atas memori ya, tidak di atas hard disk, tapi di atas memori. Oh, selamat bergabung Tera. Terima kasih, Pak. Tahapan running. Tahapan yang pertama itu kompilasi dulu, lalu ada tahapan link load, ada tahapan eksekusi. Ini digambarkan multi-step processing-nya. Jadi dari sort-nya itu kita melakukan compile, lalu dia membentuk objek modulnya. Ini contohnya kalau kita membuat program C misalnya. Nah, dari sort-nya itu kan kita compile dulu. Dari situ baru dihasilkan objek modulnya. Objek modulnya, lalu di load dia, baru dia di memory binary image. Address binding saat kompilasi. Jika lokasi dari proses sudah diketahui sebelumnya, maka saat kompilasi address instruksi dan data ditentukan dengan alamat fisik. Jika terjadi perubahan, maka lokasi tersebut harus direkompilasi. Jadi pada saat kita load itu, aplikasi atau program yang kita buka itu tadi ada di dalam memori fisik. Nanti kalau memori fisiknya penuh itu ada namanya rekompilasi. Nanti susunannya itu jadi berubah. Address binding saat load, ini dia kode hasil kompilasi masih menunjukkan address secara relatif saat di load. Address didistribusikan dengan alamat fisik berdasarkan relokasi proses yang diterima. Oke, ini teori-teorinya, binding, bisa saya persingkat ya, nanti kita fokusnya di algoritmanya. Ya.
address space, logic versus fisik. Konsep meletakkan ruang address logic ke ruang address fisik merupakan pokok dalam manajemen memori. Inilah pokok yang akan kita bahas. Logic itu yaitu yang digenerate oleh CPU. Address fisik itu yang dikenal oleh unit memorinya. Jadi alamat itu ada dua, ada di logic, ada di fisik. Logic itu dibuat oleh CPU. Si fisik itu dibuat oleh si memori kita. Ini Memory Management Unit atau MMU yaitu perangkat keras yang memetakan address logic ke dalam fisik. Dalam skema MMU, nilai dalam register base atau relokasi ditambahkan ke setiap address proses user pada saat run di memori. Jadi program usernya itu hanya berurusan nanti dengan address logiknya saja, tidak melihat address fisik secara real. Ini dia skemanya, ini CPU, dia menghasilkan alamat logik, lalu dia harus ditambahkan oleh relokasi registernya. Lalu keluarlah alamat fisiknya. Alamat fisik inilah yang dipetakan ke dalam memori. Ini contoh kerjanya. CPU misalnya address logiknya 346. Kalau relokasi registernya 14.000, berarti tinggal tambahkan aja 14.346. Itulah yang dialamatkan ke physical address atau alamat fisik tadi. Swapping, proses dapat di-swap secara temporer dari memori, swap out ke dalam backing store, lalu dikembalikan yaitu swap in ke dalam memori. Lalu dilanjutkan untuk eksekusi. Backing store itu adalah hard disk kita ya, hard disk. Nah, ini dicontohkan misalnya proses P2. Kalau kita mau eksekusi ini, si proses P2 itu berarti harus di swap in ke main memory. Jadi dikerjakanlah di atas memori. Sebesar apa dari user space-nya. Sisanya ini yang bisa kita pakai. Karena sebelumnya itu ada tempat untuk operating system ya. Sisa dari memori kita. Itulah baru kita pakai untuk aplikasi atau proses lainnya. Lalu jika prosesnya juga sudah selesai, kita save, barulah dia dikembalikan ke backing store kembali atau ke hard disk kita, atau disebut dengan swap out. Varian swapping, nah ini ada contoh quantum. Nah ini kendala swapping itu, kalau satu proses akan di-swap, sebaiknya proses keadaan idle. Jadi maksudnya dia itu menganggur, dia prosesnya itu yang udah selesai, baru bisa kita kembalikan ke hard disk atau udah save kita. Itu dia untuk kita kembalikan ke hard disk. Pencatatan pemakaian memori. Pencatatan memori bertujuan agar dapat diketahui lokasi mana saja di memori utama yang masih kosong dan sudah terisi. Ada dua cara. Yang pertama itu dengan pencatatan bitmap atau pemetaan bit, lalu dengan manajemen memori linked list namanya. Jadi pencatatannya ada dua cara, bitmap dan linked list. Ini contohnya pemakaian memori. Nah ini, jadi ini memori kita. Memori, ini kita contohkan memori kita, RAM kita ya. RAM kita ada berapa space-nya. Lalu bagaimana cara mencatatkannya? Kalau ini yang putih ini huruf A ini, putih ini berarti ini adalah proses. Proses. Ini hampir sama dengan yang kita penjadwalan kemarin ya, penjadwalan proses. Ini dari 0 di sini. Ini 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini proses A. Ini yang diarsir ini adalah alokasi yang kosong. Kosong dia. Kosong. Ini B,
Ini adalah proses B, ini proses C, lalu ini yang kosong, lalu ini proses D, proses E, sampai di sini memorinya. Bagaimana cara mencatatkan ke dalam peta bit? Peta bit itu kan taunya bit 1 dan 0. 1 itu artinya proses. Sedangkan 0 itu maksudnya kosong dia. Kosong. Atau whole disebut dengan whole, kosong. Ya. Ini 1, 1, 1, 1, 1. Jadi dicatatkan di sini 1, 1, 1, 1, 1. Ada berapa ini? Prosesnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk proses A. Berikutnya whole. Whole-nya ini ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 whole-nya. 3 whole-nya. Lalu ini kan sudah 8 ini. 8 kan bitnya maksimal 8. Berarti dia harus turun ke bawah. Berikutnya untuk proses B. Proses B 1, 1, 1, 1, 1, 1. Catatkan ini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proses B memakai 6 sampai di sini. Lalu lanjut proses C. Proses C ini ada 4. 2 di bawah, karena maksimal 8 itu bitnya. Lalu 2 lagi di bawah. Setelah itu ada whole ini. Ada 2 whole, berarti 0, 0. Lalu ada proses D, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai di sini adalah untuk proses D. Berikutnya ada proses E, sepanjang 3, lengthnya 3. 1, 2, 3, proses E. Lalu yang terakhir ini adalah whole-nya ada 3. 0, 0, 0. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami nggak untuk pencatatan ini dengan peta bit? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Lalu bagaimana mencatatkannya dengan linked list? Linked list itu seperti senarai berantai. Dia pakai pointer, penunjuk. Ya. Yang pertama kita buatkan P. P maksudnya proses. Prosesnya, ini 0 ini adalah startnya dari mana maksudnya? Startnya dari 0. Lalu berapa panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya 5. Lalu pointer ke berikutnya, penunjuknya ke H, whole. Ini whole-nya. Startnya dari 5. Startnya ini dari 5. Dari 5 seharusnya ada angka di sini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Oke, sampai di sini tadi. Whole start dari 5, lengthnya atau panjangnya 3. 1, 2, 3. 3. Lalu pointer berikutnya. Itu proses. Itu untuk proses CB. CB start dari 8, panjangnya ini 6. 6. Nah, di sini sampai di sini proses B dan proses C tidak boleh disambungkan ya. Jadi prosesnya berbeda, nanti dia pointer lagi. Proses start dari 14 untuk si C, panjangnya 4. Oke, pointer berikutnya whole. Ini untuk whole yang ini startnya dari 18, panjangnya 2. Lalu proses berikutnya untuk si D, startnya dari 20, panjangnya 6. Lalu proses berikutnya, startnya dari 26, panjangnya 3. Lalu whole, startnya 23, panjangnya 3. X, selesai. Sampai di sini kira-kira bisa diikuti? Gimana? Halo? Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, bentar ya saya contohkan dulu.
Oke. Nampak ya, sudah ya slide-nya. Misalnya saya buat Nampak, Pak. ya. Ini ada contoh soal. Misalnya seperti ini. Nah, yang ini. Ini pencatatan memorinya. Ini ada dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Bagaimana kita cara mencatatkan ini ke peta bitmap? Ini proses A, 1, ya kan? Baru ini ada whole, ya kan? Ini untuk jawaban A. Ini ada whole ya. 1, tadi whole-nya udah berapa ini? Whole-nya 2. 2. Baru ada proses 3. 1, 2, 3. Lalu ada whole 2. Whole 2. Ini panjangnya sudah 8 ya. Kalau sudah 8 berarti dia ke bawah. Ke bawah. Whole 2. Kita sampai di mana tadi? Ini ya. Lalu ada proses si C. Proses C ini proses. Setelah itu ada whole 1. 1. Ada proses 2. 2. Ada whole 2. Lalu ada proses E 1. Lalu ada F yang terakhir. Lalu selesai. Gampang ya? Oke, gampang. Gampang, Iya, Pak. Pak. Gampang. Lalu untuk yang kedua, kalau kita mencatatkan dengan linked list. Kalau linked list berarti tadi pakai kotak tadi ya, proses. Ini saya susah menggambarkan, nggak apa saya ketikkan aja ya. Proses. Sorry, di mana dia? Proses. Prosesnya di mana nih? Dari 0. Ya kan? Si A itu dari 0 startnya kan? Panjangnya 1. Berikutnya apa lagi tuh? Whole. Pak, A itu kurang 1, Pak. Ya. A itu kurang 1, Pak. Bagian A itu, Pak. Itu ini masih 17, Pak. Ya, aturannya 18 itu, Pak. Kamu ini sampai F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X-nya gak ikut, 10, Pak. 11, 12, 13, 14, 15, 16, Pak, itu. 17. X-nya. X itu kan artinya selesai. Sampai di situ batas memorinya. Oh iya, Pak. Iya, itu bukan proses. Itu bukan proses. Oke? Kita lanjut yang B ya. Oke, yang B ya, kita lanjut. Proses. Start dari 0, panjangnya 1. Berikutnya, ini tuh A tadi ya. Untuk ini yang whole ini berarti whole start dari 1, panjangnya 2. Berikutnya, start dari proses ya. Proses. Startnya dari 3, panjangnya Dari 3. 3. Lalu whole. Start dari 6. Start dari 6, panjangnya 2. Berikutnya, proses. Start dari 8. Start dari 8. Panjangnya 2. Berikutnya, whole. Start dari 10. Start dari 10, panjangnya 10, Pak. 1. Panjangnya 1. Nah, baru proses lagi untuk si D. Proses B 11. 11, panjangnya 2. Baru whole. 13. Start dari 13, panjangnya 2. 15. 22. Ya, baru proses. Proses start dari 15, 15. panjangnya 1. Yang terakhir, Habis. proses Dari 16. 16, panjangnya 1. 16, Lalu Pak. X. Selesai. Bisa ya? Saya buatkan seperti ini, tapi pengerjaannya dan jangan seperti ini nanti ya, digambarkan seperti yang saya jelaskan tadi. Ini susah saya membuat kotak-kotaknya jadi lama. Sama ini juga yang untuk yang ini dibuatkan peta bitnya, apa ya? Peta bitnya itu ya. Oke, kita kembali ke slide-nya. Kira-kira
Sampai di sini dipahami semua ya? Lumayan, Pak. Oke. Cukup paham, Pak. Mantap. Ini untuk manajemen memori pada monoprogramming, ya, gambarannya ya. Ini multiprogramming, bagaimana dia dengan fixed partition. Fixed partition. Ada dengan multi input queue. Dia multi input queue, ada single input queue. Kalau dia yang multi itu dia setiap prosesnya itu bisa langsung masuk ke partisinya. Kalau yang single itu dia membentuk satu baris. Nanti diatur dari sini ke partisi mana dimasukkan. Ini allocation, ini memori partisi. Kenapa jadi berbentuk partisi nanti ya? Ini gambarannya dulu ya. Jadi membentuk partisi itu kan kalau memori kita yang pertama pasti terpakai oleh si operating system ya, sistem operasi kita. Lalu ini ya ada ini namanya untuk cache ini dipakai, untuk cache memori. Inilah untuk proses user kita yang kita bisa pakai, yang namanya warna orange ini. Single partition allocation. Skema register, relokasi, base register digunakan untuk proteksi proses terhadap terhadap yang lainnya dan dari pengubahan kode dan data operating system. Itu ada aturannya di sini, yaitu relokasi register berisi nilai dari address fisik terkecil. Register limit itu berisi ring dari address logiknya. Setiap address logik harus lebih kecil dari limit registernya. Ya, saya save dulu. Sebentar Adek, saya save dulu ya. Set. Nah, jadi dicontohkan di sini, misalnya register relokasi kita atau base registernya 100.040. Lalu register limitnya 74.600. Terus ada address logik kita 10.200. Terus address fisiknya jadinya 110.240. Caranya kan gini, address logiknya 10.200. Kita kan tinggal menambahkan sama si ini tadi kan, relokasi registernya yang dibentuk oleh si siapa namanya ini? Address logiknya ya, si address logik. Sementara ini ini si address fisiknya, ini si address logiknya. Si address logiknya ini alamatnya. Berarti tinggal kita tambahkan aja dengan base registernya. Dengan catatan harus dicek apakah dia melewati dari limit registernya. Ini ada gambarnya. Ini. CPU. Address logiknya, kita lihat yang di atas ini. Address logiknya 10.200. Nah, 10.200. Apakah dia lebih kecil dari limit registernya? Limit registernya tadi berapa? 76.600 ya kan? Lebih kecil nggak dia? Jawabannya yes. Jika yes, maka tinggal tambahkan aja dengan relokasi registernya. Lalu dapatlah address fisiknya. Oke. Tapi kalau di contoh yang kedua ini, address logiknya 81.000. Apakah lebih kecil dari limit registernya? Lebih besar. Lebih besar. Berarti tidak kan? Itulah yang terjadi error. Apakah lebih kecil dari address limitnya? No, berarti terjadilah trap. Addressing error. Tidak bisa dialamatkan. Oke, ini contoh gampangnya ya. Nanti kita bicara
Di pengalamatan memori itu ada angka-angkanya lebih enak, nanti kita bahas di sana. Nah, ini dia untuk base register, limit register, ada beberapa proses ya gambarannya. Multiple partition allocation. Partition fixed size, MFT, multi-programming with a fixed number of tasks. Yaitu memori dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran tertentu yang seragam. Jumlah user proses yang bisa running maksimal hanya sejumlah blok. Jadi dia memblok memori-memorinya. Fixed partition. Sementara untuk partisi variable size, pembagian memori itu sesuai dengan request dari prosesnya. Prosesnya butuh berapa, baru bisa dia masuk. Oke, tergantung kebutuhan prosesnya. Itu perbedaannya. Ini ada skemanya. Dalam skema partisi variable size itu dapat berbentuk whole jadinya. Jadi ada whole-nya itu. Jadi kenapa tadi memori kita itu waktu di pengalamatan si bitmap itu ya, allocation memori itu terjadi whole. Dan ternyata misalnya ada blok-bloknya sudah dibentuk. Misalnya memori kita 128 MB ya kan, di blok-blok. Ada satu blok yang kapasitasnya 20 MB misalnya. Terus kebutuhan kita prosesnya 16 MB. Kalau kita masukkan ke dalam memori itu, berarti kan 20 kurang 16 MB yang dipakai, berarti ada sisanya 4 MB. 4 MB inilah yang disebut menjadi whole. Paham kira-kira? Paham, Pak. Nah, itu yang menyebabkan adanya whole tadi ya. Ini ada contoh dalam suatu penjadwalan ini. Yang kemarin yang kita jadwalkan itu kan hanya kebutuhan waktu proses ya. Belum ada kita bahas tentang kebutuhan memorinya berapa. Oke, sampai di sini kebetulan ini Zoom-nya mau habis. Saya mau berhenti dulu di sini, tapi 1 menit kemudian sambung lagi ya, langsung join ya, boleh ya? Ya, langsung join ya. Langsung join. Ini saya stop dulu. Nanti langsung join. Jangan lama-lama ya. Oke? Siap. Oke, mantap. Bentar ya.